Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi, 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 pagi. pagi. Wah, udah ada suaranya nih. Kira-kira ada siapa nih di sebelah saya ya? Jadi selamat pagi kakak-kakak semua. Kembali lagi bersama aku Jinan. Kita di Eastern Ngariung kali ini. Nah, tadi udah ada spill nih di sebelah aku ada suara siapa ya kira-kira. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Sang Suhu nih kalau kata yang di komen katanya sih Sang Suhu, katanya dia udah semedi di Sukabumi. Siapakah dia? Yaitu Mas Benny Julianda selaku manajer Mobile Consumer Branch Bogor. Halo pagi Mas Benju. Halo Jinan. Yang pasti gue nih saya makasih banget sudah diundang sama Jinan di podcast Eastern Ngariung yang sudah established dari 3 minggu yang lalu ya Jinan ya. Betul, Thank you lama banget banget. Jinan. Makasih banget. Oke. Halo pemirsa semuanya. Oke, Kakak. Nah, jadi seperti di judul nih, di judul kita judulnya adalah How to Manage Integrity and Consistency in Work Environment. Nah, tapi Hmm. Kakak, sebelum kita semakin menyelam nih ke topiknya, gimana sih cara Mas Benjol itu mempertahankan integritasnya dan juga konsistensinya selama bekerja? Nah, sebelumnya kita kenalan dulu sama Mas Benjol. Walaupun Mas Oke, Benjol udah seterkenal itu ya, tapi famous ya. mungkin, ya Oke, bener kan, seterkenal itu kan? banget. Jadi di sini kita kenal dulu sama Mas Benjul. Mungkin karena ini tentang pekerjaannya Mas Benjul, mungkin Oke, dari nama Mas Benjul asal dari mana mungkin. oke, Dan juga sudah di Telkomsel ini berapa lama dan sepak terjangnya di Telkomsel ini sudah kemana saja sih Mas Benjul? Gitu. oke Jinan. Thank you. Jadi kalau ngomong masalah integrity sama konsistensi Jinan ya. Jadi itu memang rules atau apa namanya adab atau memang hal yang memang selalu gue bawa, selalu saya bawa baik di kehidupan formal mau di kehidupan informal. Jadi kalau saya ngomong sama keluarga, saya ngomong sama community, saya ngomong sama tim di Telkomsel, yang selalu saya utamakan, yang selalu saya encourage mereka bahwa mereka harus ngejaga integrity, mereka harus ngejaga konsistensi bahwa itu yang memang harus diutamakan sama teman-teman semuanya. Nah, kalau ngomongin masalah itu, aku ngerasa atau saya ngerasa jadi mungkin itu hasil dari didikan orang tua, baik secara langsung maupun nggak langsung. Jadi kalau ngomongin masa kecil saya itu nggak bisa dilepaskan dari sejarah orang tua saya. Jadi orang tua saya itu dari kecil Mm-mm. lahir itu di Batu Raja, Sumatera Selatan, Jinan. Wah, Sumatera Selatan. Dari SD sampai SMP di Sumatera Selatan Batu Raja. Hmm. Terus SMA baru beliau itu pindah ke Yogyakarta, Hmm. merantau. Nah, merantau memang tujuannya buat ngelanjutin pendidikan. Jadi beliau itu pada waktu merantau itu ada beberapa hal yang memang diceritakan cuman nggak langsung. Cuman anak-anak saya berempat itu secara nggak langsung dengar dari cerita beliau itu sampai kami punya kesimpulan bahwa ada semacam gap Hmm. gap atau ada semacam perbedaan yang signifikan antara pada waktu beliau itu menempuh pendidikan di Yogyakarta dibanding sama anak-anaknya pada waktu mereka pada waktu anak-anaknya memang ada di usia yang sama. Hmm. Nah, buat orang tua saya pada waktu mereka melanjutin sekolah di Yogyakarta itu sekolah buat beliau itu kayak titik gimana mereka nggak bisa balik. Bapak Hmm. saya nggak bisa balik kayak point of no return gitu karena semua resources kakek saya atau orang tua beliau, semua aset kakek saya atau orang tua beliau itu memang benar-benar difokuskan, dihabiskan untuk membiayai pendidikan orang tua saya. Sehingga itu kayak semacam one time shot, One way ticket ya Mas Ben? one way ticket. Ini harus berhasil. Kalau enggak, mungkin nggak akan ada lagi yang bisa diandalin di keluarga beliau.
Beda dengan kami anak-anak yang waktu itu mungkin udah ngerasa agak apa? Udah ngerasa agak nyaman dengan kehidupan yang udah yang udah diciptakan sama orang tua saya. Kami sekolah itu ada di level yang ngerasa saya sekolah hanya untuk ngebuktiin bahwa gue bisa Hmm. menempuh pendidikan. Gue bisa lolos dari SMP ataupun SMA hanya untuk bisa mendapatkan nilai lanjutin ke pendidikan berikutnya. Yes. Tetapi nggak ada mental survive ability, nggak ada mental yang ngebikin kami kuat bahwa ya kalau memang saya nggak ngelakuin ini, saya nggak akan dapat apa-apa. Nggak ada mental seperti itu. Nah, sehingga kami ngerasa, yaitu kami belajar dari orang tua bahwa integrity, konsistensi untuk ngejaga mood pada waktu mereka menempuh pendidikan itu jauh lebih berharga daripada pendidikan-pendidikan lainnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah orang tua saya itu lulus, alhamdulillah bapak saya itu bisa keterima di PNS. Kalau dulu namanya PNS, sekarang tuh ASN ya. ASN. Bisa bekerja di PNS di bidang atau di di dunia kesehatan lah, PNS di kesehatan. Terus menikah dengan ibu saya. Ibu saya kebetulan juga PNS. Oh, pasangan PNS. PNS di bidang pendidikan. Oke. Terus lahirlah kami berempat. Saya anak ketiga dari 4 saudara. Saya punya 2 kakak, saya punya 1 adik. Nah, masa kecil ya Jinan ya, masa kecil saya. Jadi orang tua saya itu tipikal yang kepingin memastikan semua anaknya itu mendapatkan akses pendidikan yang sangat-sangat bagus. Mereka sangat bekerja keras untuk memastikan nggak pernah sebulan pun kami anak-anaknya itu telat membayar sekolah. Nggak pernah ada keperluan sekolah, baik itu buku ataupun segala macamnya itu yang tidak bisa dipenuhi sama beliau. Cuman memang ada konsekuensi. Konsekuensinya itu karena memang mereka bekerja dengan sangat keras, kami sebagai anak-anaknya itu lama hidup atau lama seolah-olah diasuh oleh nenek saya. Karena memang beliau itu berangkat pagi, pulang malam, kami dengan nenek saya. Nah, itu yang menyebabkan juga mungkin pendidikan kami nggak begitu nggak begitu teratur dan nggak begitu ke manage buat memenuhi ekspektasi orang tua. Tapi satu hal yang memang saya ingat pasti, orang tua saya itu sangat menjunjung pendidikan etika sama moral jauh di atas pendidikan formal. Jadi pernah sewaktu-waktu beberapa kali juga itu ketika kami anak-anak beliau itu mendapatkan nilai yang jelek di sekolahnya ataupun di jenjang pendidikan lainnya, nggak pernah mereka marah, nggak pernah mereka keras kepada kami. Tapi once kami itu ngelakuin hal yang memang tidak beretika, nggak bermoral, nggak sesuai sopan santun yang mereka harapkan, itu tegas, keras. Itu satu hal yang memang beliau sangat junjung tinggi. Dari beberapa cerita itulah makanya saya terus ngerasa bahwa iya benar, integrity, konsistensi itu adalah satu hal yang memang harus tetap saya jaga, gue jaga agar bisa berhasil di semua aspek kehidupan gue. Itu Gina. Oh wow, keren banget Mas Benjul. Jadi kakak-kakak yang pasti Mas Benjul yang hari ini tentunya dibentuk dari masa kecil Mas Benjul ya, dari dulu. Bagaimana orang tua Mas Benjul berusaha sampai di titik ini. Dan juga gimana Mas Benjul melanjutkan usaha orang tua Mas Benjul tersebut. Dan tadi pasti ini kakak fun fact juga ya, baru tahu ternyata orang tua Mas Benjul orang Sumatera Selatan ya. Orang Batu Raja. Batu Raja. Ada yang orang Batu Raja mungkin bisa komen di comment section. Mana tahu satu kampung halamannya Mas Benjul. Masih pulang sana Mas Benjul? Udah nggak ada keluarga. Oh, udah semuanya migrasi semuanya migrasi, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Jogja, ada yang ke Jawa Timur dan segala macamnya. Udah di Pulau Jawa lah ya Mas Benjul. Kebanyakan Pulau Jawa, ke Medan juga ada kayaknya. Ke Medan. Saya nggak lupa. Oke, baik kakak. Nah,
Mas Benjul tadi kan Hmm. kita ngobrol tentang integrity dan juga konsistensi ya Mas Yeah. Benjul. Nah, ini kita kaitkan ke dunia pekerjaan. Tadi kan Mas Benjul Oke. mungkin diawali diceritakan dari awalnya di pendidikan ya Mas Yeah. Benjul. Dimana Mas Benjul tuh ternyata secara pendidikan mungkin nggak begitu, mungkin ambisius ya Mas Benjul Yeah. kata-katanya. Yeah. Tapi di sini orang tua Mas Benjul juga tentunya pasti menekankan bahwa memang ambisius itu penting mungkin ya, tapi Yeah. di sisi lain yang paling penting adalah tadi moral ya Etika Mas sama Benjul, moral. etika dan Yeah. moral. Mm-mm. Nah, ini pasti Mas Benjul lihat juga, Mas Benjul terapkan juga di kehidupan pekerjaan Mas Benjul Yeah. sekarang. Yeah. Nah, menurut Mas Benjul, tadi moral dan juga integrity tadi Yeah. untuk di pekerjaan ini Mas Benjul terapkan tuh selalu atau kayak di saat-saat tertentu aja atau gimana Mas Benjul? Dan ini tuh apakah ini benar-benar jadi dasar Mas Benjul untuk yang membawa Mas Benjul sampai titik ini atau bagaimana? Oke. Karena podcast sambil cerita banyak. Boleh Jadi banget gini, kan kita ya. dengar cerita Mas Benjul. Jadi gini, apa namanya? As leader ya, as leader. Challenge paling berat itu pada waktu kita harus memastikan integrity sama konsistensi itu jalan di semua tim kita. Nah, challenge-nya itu kan semua tim kita kan sangat plural, heterogen, baik secara physically, mentality, psychologically, nggak semuanya sama. Cuman satu hal mungkin yang sama buat mereka itu bahwa mereka punya objektif yang sama, punya visi yang sama. Apa itu? Mereka berharap bahwa perusahaan ini tetap akan jalan dan akan tetap tumbuh sampai beberapa tahun ke depannya. Nah, mereka juga berharap bahwa mereka tetap bisa dapat rezeki dari perusahaan ini. Nah, jadi satu hal yang pasti kan, walaupun kami heterogen, kami harus punya objektif yang sama. Itu penting banget. Karena gini, kemarin pas hari Selasa, gue kan di Sukabumi. Semedi itu ya Mas Benjul ya? Enggak semedi. Pokoknya saya itu ngobrol sama Mas Agus Wibowo. Mas Awi. Mas Awi. Mas Awi kalau ada di kamera, kalau join YouTube boleh komen Mas Awi. Ngobrol sama Mas Rizky. Sama Ari juga. Jadi gini, Gina. Saya dengar cerita dari mereka. Nah, tapi terus saya rekonstruk sama cerita-cerita yang lainnya. Jadi ada yang namanya orang Yahudi. Namanya Yuval Noah Harari. Dia itu beneran ini nggak bohong. Beneran. Jadi si Yuval itu bikin research. Namanya Sapiens. Jinan tahu Sapiens? Homo sapiens. Homo sapiens. Siapa itu Sapiens? Kita. Manusia bukan? Itu yang bikin saya kemarin ditegur sama si mereka bertiga. Kang Rizky, Ari, sama Agus Wibowo. Jadi menurut mereka bertiga berpendapat Sapiens itu bukan manusia. Bukan manusia. Jadi mereka ngomong. Kang Rizky, Kang Ari, sama Mas Abi, saya sebut mereka ya. Sebut mereka. Jadi mereka cerita bahwa manusia itu adalah keturunan Nabi Adam. Ada Nabi Idris. Habis itu ada Nabi Nuh. Di mana Nabi Nuh itu yang ngebentuk Bahtera dan semua pengikut sama keluarganya yang tidak ikut beriman kepadanya sesuai dengan ajarannya, itu semuanya dihancurkan, dimusnahkan sama Allah. Jadi kita keturunan Nabi Adam sama Nabi Nuh selanjutnya. Nah, terus tapi secara saintifik atau secara sains itu bilang bahwa jauh sebelum Nabi Adam itu ada Sapiens. Sapiens itu kalau di Yuval Noah Harari itu bilang Sapiens itu sebenarnya kan makhluk. Tapi sebutan manusia itu karena memang si makhluk itu punya rangka, punya struktur tulang yang mirip dengan manusia. Jadi kadang orang nyebut itu manusia. Makanya semalam mereka berpendapat Sapiens memang ada, tapi dia bukan manusia makhluk.
menyerupai manusia. Oke. Kita manusia itu keturunan Nabi Adam. Ya, akhirnya saya putuskan, oke lah, saya setuju aja. Daripada saya berdebat sama mereka bertiga, ntar mereka nggak mau nemenin saya tidur di Gerapan, kan repot juga. Oke, kembali lagi ke Sapiens. Oke. Jadi, Homo sapiens. Jadi, sebelum si Sapiens itu ada namanya Homo Neanderthal. Jadi itu, saya sebut makhluk, bukan manusia ya. Oke. Makhluk yang hidup di dataran rendah Neanderthal di daerah Eropa Barat, Asia Barat sama Eropa Barat sana. Terus berbarengan juga itu ada namanya Homo erectus. Erectus itu artinya tegak, manusia yang punya tubuh tinggi, tegak segala macam. Dia hidup tuh 2 juta sampai 100.000 tahun sebelum Masehi lah. Nah, kenapa dia bisa hidup selama itu? Kan memang ya dia punya kemampuan untuk bisa cari makanan, kemampuan untuk berkembang biak dan segala macamnya. Tapi beberapa dari si makhluk itu kan berevolusi. Yes. Kalau bilang teori Darwin, semua aspek yang mengintervensi mereka itu kan ngebikin dia berevolusi, beradaptasi dan berubah dan segala macamnya. Hasil evolusi itu di bagian Asia Timur dan segala macamnya itu berbentuklah Homo sapiens. Apa evolusinya? Punya tubuh yang lebih kecil, tapi punya bigger size brain-nya, otaknya lebih besar. Nah, otak yang besar dari si sapiens itu katanya membuat si makhluk spesies sapiens itu lebih advance berkomunikasi, berinteraksi dan segala macamnya. Nah, jadi si sapiens itu akhirnya karena punya kemampuan berinteraksi sama berkomunikasi, dia itu punya semacam objektif atau punya semacam pikiran bahwa we are a family, kita keluarga, saling bantu dan segala macamnya. Yes. Beda sama si Homo erectus dan segala macamnya itu, mereka hidup sendiri-sendiri gitu. Nah, tapi si sapiens itu kan akhirnya kan namanya orang zaman dulu ya. Sorry, bukan orang, makhluk zaman dulu kan. Mereka kan saling berebut pangan, sumber pangan dan segala macamnya. Dia saling serang. Nah, menurut Gina, satu Homo erectus sama satu sapiens itu kalau fight, siapa yang lebih unggul? Homo erectus karena lebih badannya tinggi, gede, lebih besar, lebih power kan. Tapi ketika ada 1000 Homo erectus ngelawan 100 Homo sapiens, dia fight, menang siapa? Tetap Homo erectus. Enggak, menang sapiens. Karena gini, sapiens ketika fight sama si erectus, dia fight as a family. Oh. Dia saling ngebantu karena gue punya objektif yang sama. Si erectus, walaupun dia 1000, dia ngelawan sapiens. Musuh dia bukan sapiens saja. Musuh dia juga 999 si erectus itu. Oh. Jadi 2 juta masa hidup si erectus itu punah hanya dalam waktu puluhan ribu sapiens masuk. Jadi yang gue tangkap di situ bahwa ternyata ketika kita punya objektif yang sama, kita punya kolaborasi yang sama, kita punya family yang sama, itu ngebikin kita lebih powerful, ngebikin kita lebih punya energi yang paling mungkin energi latin yang nggak pernah kita keluarkan. Itu yang gue pikir as a leader, gimana caranya kita harus ngebangun tim as a family. Itu yang gue harapin di Eastern juga bisa kayak gitu, di Brands Bogor juga kayak gitu. Kalau kita bisa saling berinteraksi as family, kita bisa saling berinteraksi as a team, itu kita punya power yang jauh lebih kuat. Dan mungkin kalaupun di Brands Bogor atau apapun itu ada satu yang sering ngebully atasannya, nggak mau ke family, itu pasti Fada, bukan ada yang lain. Mas Fada, ini udah ada komen nih Mas Benjol tadi katanya. Oke. Itu. Terus apa lagi? As a leader juga nanya. Yes. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sebentar Mas Benjol. Tadi soalnya ada yang komen iPhone. Boleh, mangga diseruput, mangga. Ini sembari Mas Benjol menyeruput kopi, ini tadi bener nih ada yang komentar. Beli iPhone 17 Pro Max jadinya kapan Mas Ben? Kayak itu kan ngebully Mas Benjol. Gini, gue bilang sama si
uh, si penanya itu Si ya. penanya misterius Penanya itu inilah ya. misterius. Jadi sebut saja namanya X gitu ya. Saya kasih tahu si X. Jadi orang kaya menurut saya Iya. menurut saya orang kaya itu ada dua tahap. Oke. How we get resources. Gimana caranya kita dapat gaji. Selama saya dapat gaji dengan cara yang benar, proses yang benar, environment yang benar, gue ngerasa udah kayak setengah kaya. Gue udah nyaman dengan hidup gue. Karena gue nggak punya tanggungan dosa, nggak punya tanggungan hutang, karena gue dapat gaji dengan cara yang salah. Enggak, itu udah setengah kaya. Setengah kaya berikutnya itu how we spend our resources. Yes. Gimana caranya kita ngabisin duit kita. Nah, ngabisin duit kita itu kan relatif. Yes. Jadi antara what we want sama What we need. Yes. What we want tuh biasanya kan intervensi dari luar. Ketika gue udah ngerasa cukup dengan kapal api atau family Mart. Ada intervensi dari si X1, X2, X3 bahwa itu nggak cukup, itu nggak enak, itu nggak keren. Kurang mahal. Kalau gue nggak bisa keep standar gue nggak bisa jaga level gue, mungkin lo akan terpengaruh sama intervensi itu. Betul. Itu yang nyebabin standarku jadi berubah. Nah, ketika standar berubah, padahal pendapat kita tetap, akhirnya kita merasa kekurangan. Selalu kurang. Yes. Itu yang nyebabin kita ngerasa jadi nggak kaya. Tapi what we need itu dari hati, bukan intervensi. Ketika kita ngerasa bahwa itu udah cukup buat gue, itu udah cukup, nggak perlu gue ngeluarin hal-hal lain. Nah, itu yang pernah gue rasain. 3 bulan yang lalu, gue masih ngerasa jadi orang kaya. Karena gue punya iPhone 8. Lihatin dulu ke kamera Mas Benjul. Sejak ketemu Fada lah yang selalu mengintervensi hidup gue kan. Gue jadi ngerasa jadi orang miskin. Dan itulah pertanyaannya. Kenapa gue nggak beli iPhone 17? Karena gue masih bisa ngejaga intervensi dari orang luar itu gue abaikan. Memang itu ada terapinya loh, ada terapi. Jadi ketika banyak intervensi masalah what we want tadi ya, ABC bilang itu nggak cukup, itu nggak keren segala macam. Kalau Jidan pernah dengar tuh ada namanya silent walking. Silence walking. Walking, oke. Kita jalan entah kemana aja jalan, nggak usah pakai earphone, nggak usah pakai apa. Kita dengar semuanya, kita lihat semuanya, tapi kita nggak usah berinteraksi. Kita cuma ngelihat aja. Artinya ketika kita ngelihat, mungkin kita ngelihat orang kaya, terus habis itu kita ngelihat orang miskin. Apakah benar yang dibawa sama orang kaya itu bisa ngebuat nyaman, bisa ngebuat kebutuhan orang miskin itu terpenuhi? Enggak. Orang punya level sendiri-sendiri, orang punya standar sendiri-sendiri. Nah, dengan cara itulah gue jadi ngelihat semuanya itu dari berbagai perspektif. Kalau saat ini gue cuman mindset gue ingin ini, tapi ketika gue ngelihat banyak orang ternyata dengan berbagai macam kehidupan dia, dengan berbagai macam suffernya hidup dia, gue jadi ngerasa, oh mungkin bukan ini yang gue butuhin. Orang dia juga bisa nyaman kok dengan cara hidup dia. Iya. Akhirnya gue bisa ngerasa, oh iya, standar gue harus gue balikin ke yang dulu ini. Jadi intervensi itu bisa kita netralisir. Oke, jadi filosofis banget ya. Filosofis banget. Ini ada yang komen tadi, filosofis banget ya katanya. Ini ternyata ya Mas Benjul, tadi kita seru banget ngobrol. Ini komen banyak banget nih Mas Benjul. Apa tuh? Bentar. Ada yang bilang katanya, wah baru tahu nih Mas Ben ternyata dari Batu Raja katanya. Tuh kan fun fact juga kakak. Jadi hari ini kita Daerah Batu Raja. Daerah Batu Raja. Tapi tetap mas-mas Jawa ya. Iya, tetap orang Jawa. Santai aja. Tenang. Tetap mas-mas Jawa. Nah, di sini juga katanya ada yang komen nih, wah ini daging semua nih, kolesterol nih kita habis ini. Oke, jadi Mas Benjul,
Mungkin tadi kan udah ngobrolin tentang konsisten. Menurut Ya, menurut aku ini relate juga ya kakak sama konsisten tadi. Jadi Mas Benjol tuh bener-bener menerapkan konsistensi ini ke seluruh case lah ya dalam hidup Mas ya, Benjol. ya, Contohnya kayak tadi bagaimana dia lebih konsisten untuk mengatur keuangannya mungkin, ya, dan juga gimana dia konsisten untuk menjadi seorang leader. Bagaimana sih cara dia mendekatkan diri kepada masing-masing iya, timnya. iya. Nah, jadi ini kan Karena karena gini yes. Jinan, apa Mm-mm. namanya, ngomongin masalah leader ya. Ngomongin Mm-mm. masalah leader kan, tugas kita sebagai leader itu Yes. kan bukan cuman apa namanya, bukan cuman eh kamu tolong kerjain itu, Yes. ayo kita jalan bareng ke sana semuanya, Betul. eh masa sih lo nggak bisa ngerjain itu, gue Mm-mm. ganti kalau nggak bisa. Bukan itu Jinan. Jadi tugas leader itu sebenarnya kalau gue ngeliat itu lebih jauh Lebih kompleks. komprehensif, kompleks ketimbang dari hanya memastikan pekerjaan itu selesai, memastikan orang itu benar, enggak. Jadi gimana caranya kita manage people? Mm. Kita taruh people yang paling oke di tempat itu. Mm-mm. Orang oke itu belum tentu yang memang paling perform di segala hal. Yes. Mungkin bagian A butuh orang yang memang oke A aja. Dari bagian B hanya butuh orang B aja. Itu manage people. Terus yang kedua, leader juga harus bisa create guidance sama rules. Artinya kita kasih aturan agar semua tim tuh ngerasa nyaman, ngerasa punya rules yang bisa jadi pegangan Pedoman. dia, apa yang Yes. harus dia kerjakan, batas-batas mana yang nggak boleh, batas-batas mana yang boleh, sehingga mereka sepakat, nggak ada konflik ketika rules itu ada. Yes. Terus yang ketiga, uh, bagaimana kita itu bisa create cooperative environment sebagai leader. Jadi leader juga harus bertanggung jawab untuk menjamin bahwa semua lingkungan kerja dia itu nyaman buat mereka. Yes. Nggak ada konflik, nggak ada toxic dan segala macamnya. Itu tugas leader. Mm-mm. Terus yang ketiga, yang terakhir ya memang uh, kita responsible untuk developing team, untuk improve mereka. Tetapi itu memang sekali lagi challenge kan. Yes. Beda orang, beda fisikalinya, Treatment beda juga. Yes. mentalitinya, beda. Kapan si tim itu bisa kita improve hanya dengan kita ngasih direction aja, arahan aja. Mm-mm. Kapan tim itu bisa improve dengan cara kita harus lebih advance, ngasih example, Yes. kita bimbing dia. Dan yang paling berat memang udah kita bimbing, udah kita kasih arahan, masih belum gerak. Ya kita yang terakhir harus inspire mereka, inspire is other gitu. Okay. Jadi itu yang lebih berat. Nah, itu 4 yang memang kita harus jalankan. Mm-mm. Nah, cuman kan apa namanya, itu kan hanya di sisi strategik sama prinsip aja. Mm-mm. Cuman kita sebagai leader kan juga harus jadi leader yang benar dan baik juga. Oh, ini ngomongin hal yang agak berbeda juga. Yes. Benar sama baik itu beda aja. Oh, beda. Beda. Benar itu kan artinya kita ngikutin aturan yang ada. Betul. Kalau di Islam ada akidah, ada Masya Allah. as-sunnah atau hadis, Masya Allah, sabar Allah. atau kita ngikutin rules yang ada. Ya, Itu betul. yang benar. Mm-mm. Tapi yang baik itu artinya kita bisa adaptasi sama ekspektasi orang. Oke. Kita bisa manage ekspektasi orang. Belum tentu kita bisa manage ekspektasi orang itu benar. Enggak, Mm-mm. kan beberapa leader juga bilang, Mm-mm. yang lo lakuin tuh baik. Lo baik sama semua orang. Lo biarkan orang itu ngelakuin hal A, B, C, D, F, G, padahal arahan kantor bukan itu. Mm-mm. Lo biarkan orang itu apa namanya keluar jam kerja segala macam, padahal itu nggak sesuai dengan aturan kantor. Mm-mm. Kita baik sama mereka, tapi itu nggak benar. Mm-mm. Yang benar pun belum tentu baik. Kalau kita tegas sesuai aturan kantor, orang ngerasa, oh ini bukan leader yang sesuai harapan gue, ini Iya. mau A, B, C, dia Aduh, aku denial, dia terkekang fake. nih. Jadi Gitu. benar sama baik beda. Yes. Nah, leader yang baik dan benar memang harus ngebalance itu. Hmm. Ngebalance itu artinya ya, menurut gue sebagai leader, kita nggak bisa apa namanya,
uh, seolah-olah ada bahasa lo nggak bisa milih leader, lo harus ikutin aturan leader. Itu nggak boleh kayak gitu. Oke. Yang boleh artinya harus sebagai leader itu saling adaptasi sama si timnya. Jadi ketika leader ngerasa timnya itu punya level A+, si leader itu ngerasa dia ada di level B+, ya harus adapt. Apa yang harus bisa dikonsolidasikan, apa yang harus bisa dikolaborasikan sehingga semuanya berjalan dengan nyaman, nggak ada masalah. Itu menurut gue. Karena gini, sebagai leader, taktikalnya gini, leader yang bagus itu bukan leader yang selalu ngerasa bahwa omongan dia itu harus jadi paling benar atau harus jadi kayak semacam semacam kayak perintah yang harus ditaatin semua orang. Enggak, harus ada dialog, harus ada komunikasi bahwa itu nggak benar bos, yang benar gini. Ya udah, silahkan diputuskan, musyawarah mana yang paling bagus. Yang pertama. Yang kedua, leader yang baik memang dia harus otoriter. Dia harus dengarkan semua pendapat orang. Itu bagus karena gini. Oh ya, ada contoh lagi ini, masalah otoriter dan segala macamnya. Agak lama. Saya itu kan sering ngelihat YouTube wawancara lah. Waktu itu si Gita Wirjawan wawancara sama siapa itu namanya, si ketua Kadin Arsad Rashid. Ketua Kadin Arsad Rashid, dia itu dulu si foundernya Indika. Jadi si Arsad tuh katanya pada waktu dia bikin Indika kan perusahaan telekomunikasi, informatika. Informatika digital apalah saya agak lupa. Dia perusahaan informatika. Nah, terus si Arsad itu kepingin ngembangin namanya pembangkit listrik. Ada bisnis baru pembangkit listrik. Pergilah dia ke Cina. Terus di Cina ngobrol sama beberapa pebisnis Cina gitu. Dia nanya, ada nggak yang bisa supply pembangkit listrik, ada nggak bisa gue ajak kerjasama terkait bisnis ini. Si Cina bilang, gue aja ngurusin Cina susah, apalagi harus membantu lo. Terus malah keluar kalimat kayak gini, ngomong sama si Arsad Rashid, pakai bahasa mereka ya, bahasa yang mungkin, bos, mending lo bisnis batu bara aja. Di Cina ini lagi banyak kebutuhan batu bara nih, tapi karena memang masalah policy nggak bisa kami menambang dari Cina sendiri, harus impor dari negara-negara lain. Nah, si Arsad bingung, kan dia bisnisnya informatika, tapi kok malah diajak bisnis batu bara. Cuman dia itu akhirnya coba sharing itu ke timnya, Nah, timnya banyak masukan. Satu hal yang bagus banget gue dengar dari si Pak Arsad itu. Jadi dia bilang as leader, biasanya leader itu kebanyakan gue nggak ngomong semuanya, kebanyakan. Dia hanya dengar, dia hanya mau lakukan apa yang mereka inginkan. Itu pasti anak BGA tahu banget. Dulu gue di BGA kan ada si Mas Imul, terus sama Didit segala macam. Kalau udah ada presentasi buat uang, si Tio atau Inul atau Didit udah punya hipotesa atau udah punya statement. Semua pertanyaan yang dia ajukan ke branch, ke bagian lain, itu pasti mengarah ke hipotesa dia. Jadi kalau hipotesa si Tio misalkan, CVM turun, pasti dia akan nanya ke branch, ada apa nih CVM turun? Reasonnya apa? Alasannya apa? Itu hal yang menurut gue nggak bagus sebagai leader. Jangan pernah leader ingin melakukan apa yang dia dengar. Tapi harus dia dengar apa yang semua timnya ingin bicarakan, ingin katakan. Jadi kosongkan otak leader.
dengarkan semua tim yang ingin dia bicarakan. Kalau hipotesa leader atau statement leader itu salah, terima itu sebagai kesalahan. Terima masukan semua timnya. Dan itunya hanya yang membuat si Pak Arsad itu ketika timnya ngomong, ya bos, mending kita bisnis batu bara dulu aja. Yang informatif kita abaikan dulu. Karena memang saat itu bisnis itu nggak bagus. Tapi Arsad kepingin bisnis yang keren. Informatika, telekomunikasi kan hal yang keren. Tapi dia dengar itu semua masukan timnya. Dan dia adaptasi terhadap itu, berubah 180 derajat. Sekarang Indika jadi perusahaan batu bara mining yang termasuk terbesar di Indonesia. Dan banyak yang mendapatkan keuntungan dari saham Indika beberapa minggu terakhir ini. Nah, itu kembali lagi yang leader yang baik dan segala macam. Dengarkan semua timnya, jangan otoriter, kosongkan otak. Kita diskusi dengan semua tim untuk mencapai objektif yang sama itu. Nah, terus yang selanjutnya gini, setelah gue bilang tadi, as leader kita nggak boleh otoriter, as leader kita harus yang pertama tadi apa? Nggak boleh otoriter, semua kalimatnya nggak boleh ada yang harus sebagai kalimat yang paling benar diikutin oleh timnya. Harus jadi leader yang baik dan benar segala macam. Nah, itu tadi. Itu yang ketiga. Oke. Ternyata jadi leader tuh nggak gampang ya, Mas Benjo. Sebenarnya bukan nggak gampang secara teknis, tapi nggak gampang secara manage ego kita. Selama kita punya ego yang tinggi, selama kita nggak bisa adaptasi sama lingkungan atau sama tim, ya susah ngatur mereka. Betul. Ya, ngatur diri aja sendiri susah, apalagi ngatur tim. Betul. Tapi Mas Benjul, aku penasaran nih dari cerita Mas Benjul tadi. Sebelum ini kita baca pertanyaan yang udah banyak banget ini ya Mas Benjul. Penasaran kayak kalau aku lihat leadership Mas Benjul itu lebih ya kayak tadi, lebih tone down dan juga lebih gimana cara Mas Benjul melebur ke timnya masing-masing. Dan di situ tuh aku lihat nggak begitu tegas somehow ya, nggak tahu kalau dari POV aku Mas Benjul. Jadi sebenarnya tegas itu sebagai leader tuh penting nggak sih? Walaupun tadi Mas Benjul udah bilang ya di awal bahwa Mas Benjul set rules yang mungkin nyaman untuk semuanya. Tapi kan somehow rules yang nyaman untuk semua tuh berarti nggak begitu mengikat Mas. Jadi nggak tegas dan galak gitu. Nggak kayak lo harus gini ya gitu. Itu menurut Mas Benjul perlu nggak sih tegas, disiplin gitu? Gini, Gina. Yang pertama harus dilakuin leader kan create a vision. Create objektif agar semua sepakat sama objektif yang sama. Kita bisa nggak tegas ketika memang kita belum punya rules sama guidance, karena memang semua mungkin belum sepakat. Tapi kalau semua udah sepakat sama objektif yang sama, rules yang sama, ya itu baru saatnya kita boleh tegas. Kan lo udah sepakat dari awal. Dan kalau nggak sepakat, kita harus tegas dan ya harus ada konsekuensi, harus ada konsekuensi buat mereka untuk yang memang nggak tegas. Apapun lah konsekuensinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah tegas itu harus dengan cara ABC, itu sebenarnya lebih ke arah style kita aja, style kita. Karena gini, menurut gue kan pekerjaan itu bukan hanya sekedar kita do a job, deliver a result, terus pulang. Enggak. Menurut gue, pekerjaan itu kan part of life activities gitu ya. Jadi bagian dari aktivitas hidup. Nah, aktivitas hidup itu kan banyak. Salah satunya pekerjaan. Dan kalau ngomongin aktivitas hidup, ya semua orang pasti kepingin menjalankan itu dengan rasa nyaman, penuh toleransi, penuh komunikasi dan segala macamnya. Karena kita kan manusia, kita human bukan robot. Kalau robot kita harus tegas tanpa ada komunikasi, tapi kan kita manusia. Kita harus ngejalanin itu dengan penuh toleransi dan segala macamnya. Kalau kita bukan manusia, kita nggak mungkin ada instant podcast.
Betul. Kan ini bukan bagian dari main Pekerjaan. pekerjaan, tapi kita Yes. butuh itu untuk Yes. develop kita. Karena kita manusia, itu yang pertama. Terus yang kedua, ya itu tadi apa namanya, eh, as a human, ketika memang saya udah sepakat dengan ketegasan tadi, ya saya harus menyesuaikan dengan cara mereka. Bukan menyesuaikan, saya harus adaptasi dengan mereka. Karena Hmm. nggak semua orang itu bisa akhirnya ngikutin rules itu dengan cara bentakan, dengan cara teriakan, enggak. Hmm. Mungkin dengan cara pancingan, dengan cara kita inspire mereka, dengan cara Yes. kita melebur dengan mereka, itu bisa Yes. bisa ngikutin rules kita. Apapun lah caranya. Hmm. Tegas harus, cuman kalau masalah marah, teriak-teriak itu pilihan. Itu Betul. pilihan. Oke. Oke. Oke, sekarang ternyata memang jadi leaders yang tadi kata Mas Benjul Boleh lagi benar-benar minum. boleh, mangga disebut Mas Benjul. Ini sambil merekap yang tadi Mas Benjul katakan ya. Hmm. Ini memang benar kata Mbak Selan, ini abis ini kita kolesterol sih. Ini tebel banget dagingnya. Nah, jadi tadi Mas Benjul udah cerita ya kakak kalau ternyata jadi seorang leader itu benar-benar harus banyak yang dipelajari, banyak yang harus dicoba ya Mas Benjul Yeah, dari berbagai sisi gitu. yeah. Jadi bukan hal yang mudah. Tentunya di sini juga Mas Benjul ada di sini sampai saat ini as a leader ini juga tentunya baik lagi tadi tentunya dari integritas Mas Benjul juga dia berpegang dengan itu dan juga dengan konsistensinya. Nah, Mas Benjul juga di sini tentunya pasti supaya nggak bosen ya kan di pekerjaan tuh pasti kita BAU itu aja seperti yang kita Yeah. lakukan saat ini. Podcast ini tuh adalah break dari rutinitas yang kita lakukan ya Yeah, Mas Benjul. yeah. Kayak Mas Benjul juga kalau kita bisa follow IG Mas Benjul di bawah sini, kita bisa lihat Mas Benjul juga sering banget naik gunung, sering Nah, jalan-jalan, Iya. sering di situ lah ya Mas Benjul untuk rilis dari rutinitas yang mungkin Iya, agak benar. monoton gitu ya Mas Harus Benjul. itu. Harus. Yes. Kan bagian dari hidup. Betul. Iya kan? Masih gitu-gitu aja Iya, ya Mas masa Benjul. gitu-gitu aja, benar. Betul. Nah, jadi di sini juga bisa jadi inspirasi juga untuk kita semua bahwa seorang leader itu nanti mungkin kita semua suatu saat nanti akan menjadi leader, nantinya kita bisa belajar juga dari Mas Benjul, kemarin dari Mas Bang Ganjang juga, Yeah. bahwa setiap kepemimpinan seorang leader itu berbeda-beda stylenya ya Mas Benjul. Yeah, Tapi yeah. balik lagi yang pasti kita menuju objektif yang sama ya Mas Benjul. Harus. Itu Yes. itu paling utama. Bukan Betul. tadi yang sapiens tadi. Betul, sapiens. Jadi kita bukan homo sapiens ya Mas Benjul. Kita bukan keturunan Homo sapiens. Bukan Kita Homo sapiens. memang punya bentuk yang hampir mirip, Yes. rangka yang hampir mirip, tapi kita keturunan Nabi Adam. Itu kalau kata Kak Rizky sama Kak Ali kemarin. Oke, Kita- berarti Kak Rizky dan Kak Awi boleh komen di sini soalnya dipromosiin namanya sama Mas Benjul. Oke, Mas Benjul. Oh, Oke. yang ini. Oke, maaf. Oke. Nah, jadi Mas Benjul tadi Yeah. kan masih dengan membahas integrity dan juga Yeah. konsistensi nih Mas Benjul. Iya. Tadi kita Mas Fada, halo Mas Fada, ini untuk Mas Fada juga sebagai Gen Z ya. Tentunya kita di sini sangat lekat dengan namanya berfoya-foya gitu. Kayak udahlah kita healing aja dulu sekarang, nabung dipikir Self-reward. nanti gitu. Kata-kata- Self reward, kata-kata exactly, Tio yes. sama Kak Fada self reward. Self Harus reward. banyak belajar self reward. Self reward healing. Jadi somehow di mata-mata kita para Gen Z, ini Mas Benjo nggak sayang apa ya sama diri sendiri gitu loh. Nah, jadi di sini kita juga penasaran nih, pasti ya. Terutama ini kayaknya Mbak Vina udah komentar tadi isi ATM Mas Benjul berapa ya, katanya gitu. Jadi penasaran gimana sih cara Mas Benjul itu memanage pengeluaran dan pemasukan bagi, kalau tadi kan lebih ke memanage wants and needs ya Mas Benjul. Iya. Tapi gimana sih cara Mas Benjul itu menginvest uangnya yang unlimited itu? Kita penasaran nih Mas Benjul, mana tahu ada POV Mas Benjul untuk anak-anak zaman sekarang yang mungkin masih cari-cari KPR mungkin, masih mau menabung untuk umroh, untuk naik haji mungkin. Mas Benjul gimana nih? Dari senyumnya sih kayaknya ini dia bingung ya mau ngomong apa. Enggak. Semua orang kan bisa investasi. Yes. Semua orang bisa investasi, kan masalah ini aja. Jadi menurutku kan self reward itu kan juga investasi kan. Yes. Artinya investasi terhadap apa namanya, mental health, psikologi orang, mental Yes. health orang. Belum tentu orang yang apa namanya investnya banyak ke aset itu punya kehidupan yang lebih happy ke depannya. Semua punya cara, Cuman saya memang sama istri apa namanya ngomongin investasi di
kehidupan dulu ya. Hmm. Kehidupan gue murah, biasa-biasa aja gitu. Biasa-biasa aja. Jadi kami cuman liburan tuh cuman di rumah aja. Sekali seminggu itu lari bareng. 2 minggu sekali mungkin ngajak anak jalan-jalan segala macam. Karena intinya sebenarnya happy itu kan ini sambil cerita lagi. Boleh dong. Kan kita itu kan punya 2 hormon. Kelenjar adrenal. Itu untuk ngeluarin hormon adrenalin. Kelenjar hipofisis untuk ngeluarin hormon endorfin. Hormon adrenalin itu hormon yang membuat kita ngerasa senang, happy dan segala macamnya. Hormon endorfin itu ngebuat ngerasa kita ngerasa tenang, bisa ngobatin rasa sakit karena itu memutus saraf otak untuk beradaptasi sama rasa sakit katanya. Nah, gue sama istri kalau cuman ngomongin rasa senang, happy segala macam, seneng ngelakuin kegiatan-kegiatan yang karena kan adrenalin itu kan keluar pada waktu kita mendapatkan sesuatu yang wah di luar kebiasaan. Betul. Kita lari pace 5, tiba-tiba disuruh lari pace 4, itu langsung keluar. Yes. Merangsang keluar kelenjar dari adrenalin itu, ngeluarin hormon adrenalin. Nah, pada waktu kita istirahat, ngos-ngosan, capek dan segala macamnya, itu rasa senang baru keluar. Endorfin juga kayak gitu. Yes. Endorfin kayak gitu. Makanya akhirnya kita sepakat ya, sebenarnya nggak harus jalan-jalan sampai pakai paspor ke Yogyakarta, ngeluarin visa buat ke Bandung. Yes. Nggak harus, selama kita bisa tahu cara ngebikin kita happy itu udah cukup. Cuman ya memang jalan-jalan keluar tuh bagus juga. Self reward tuh bagus juga karena memang ya nggak semua orang kan punya cara yang sama dengan kita. Betul. Itu yang pertama itu. Nah, cuman kebetulan karena hidup kami biasa-biasa aja, bisa investasi mental health dengan cara yang murah, akhirnya investasi yang benar-benar berbentuk finance, aset segala macam ya akhirnya bisa optimal. Nah, kalau saya sama istri itu sebenarnya beberapa channel atau bucket memang yang ngatur istri karena memang beliau orang industri, orang finance lebih tahu masalah itu daripada saya. Tapi kalau ngomong detail nanti biar istri saya ikut podcast di sini boleh. Nah, tapi kalau ngomongin investasi ya teman-teman saya saranin juga ada beberapa hal. Kalau memang punya aset yang istilahnya agak besar, terus dingin tuh artinya udah pasti kemungkinan besar nggak dibutuhkan atau ditarik dalam jangka waktu dekat, terus nggak punya waktu untuk belajar masalah stock investment segala macam, masuk aja di obligasi itu sekitar 6,5 sampai 7% setahun, lebih tinggi daripada bunga deposito. Nah, buat teman-teman yang sudah advance, punya waktu banyak buat belajar, punya kemampuan dasar untuk ya sudah mulai tahu masalah apa itu stock investment dan segala macamnya, alihkan aja sebagian kecil ke situ. Cuman masuk aja ke bagian saham-saham yang fundamentalnya bagus. Walaupun return nggak bagus, tapi teman-teman tenang dan nggak harus mantau tiap hari. Yes, nggak ada tiap hari ya, Mas. Kalau teman-teman tapi itu panjang itu biar sama istri saya, jangan sama saya nggak tahu. Kalau teman-teman mau ahli kayak Bang Ben, kita undang. Oke. Pak Kakak, nah tadi kita sedikit recap ya Kakak sama Mas Benjul hari ini. Ya tentunya di dunia boleh mangga silakan diseruput. Selalu izin dulu nih Mas Benjul. Jadi Kakak tentunya kita sebagai leader atau sebagai tim juga tentunya kita harus menurut kita berdua sih hari ini di sini saat udah ngobrol sama Mas Benjul, ternyata integrity dan juga konsistensi itu tentunya penting banget ya, dan tentunya di sini udah ada hasil nyata Mas Benjul yang sudah menerapkan hal itu selama bertahun-tahun dengan konsistensi dan integritas yang dia miliki itu sampai dia berada di titik ini dan saat ini.
Dan tentunya hal itu pastinya lebih apa ya Mas Benjo? Integriti dan konsistensi itu lebih membuat Mas Benjo lebih teratur mungkin dan juga lebih apa ya? Lebih berjalan semestinya gitu ya. Iya, sambil closing aja berarti ya, Yes, closing statement betul. ya. Jadi apa itu yang membuat integrity sama konsistensi bagus banget buat gue? Karena Mm-mm. gini, motivasi itu bisa ngebikin teman-teman jalan lebih cepat Oke. daripada biasanya. Mm-mm. Keluar semua latent power mereka di Mm-mm. beberapa titik ketika dia punya motivasi. Yes. Tapi kalau ngomongin konsistensi, integrity, itu akan ngebawa teman-teman bisa berkembang lebih jauh, Hmm. bisa bertumbuh lebih jauh secara konstan. Oke. Nggak cuman apa namanya percikan-percikan beberapa titik aja. Nah, saran saya buat teman-teman semuanya, yaitu tadi, mimpi besar itu pasti berawal dari small step. Yes. Kalau teman-teman bisa berintegritas, bisa konsisten dengan small step itu, lakuin. Yes. Ada salah, perbaiki. Tetapi jangan pernah hilang step itu. Insya Allah bisa tercapai semua mimpi-mimpi besar itu. Amin. Terus yang kedua, buat teman-teman juga, selalu improve knowledge teman-teman, selalu improve apa namanya kemampuan teman-teman. Hidup teman-teman itu luas, dunia itu luas. Once teman-teman udah selesai dengan kehidupan kantor, pulanglah, keluar kemana aja, cari a new productive circle, cari community baru, cari environment baru, serap semua ilmu di luar. Karena hidup teman-teman bukan hanya di kantor. Yes. Dengan begitu teman-teman bisa dapat knowledge baru, open mind. Dan semoga buat teman-teman semuanya, semua yang di-planningkan teman-teman, semua yang dilakukan teman-teman, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa berdampak buat perusahaan ini, berdampak buat lingkungan ini, dan semangat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Sama-sama Mas Kak Benjo Gina. atas Terima kasih waktunya kopinya hari juga. ini. Mangga Mas Benjo diseruput. Ya. Terima kasih Kakak. Nah, Kakak, tadi ini kita masih ada kaitannya nih dengan tadi kita membahas integriti dan konsistensi dari Mas Benjo. Mungkin ini kita dari sisi investasi atau dari bagaimana cara kita memanage keuangan kita kali ya. Nah, jadi hari ini Kakak minta waktunya sedikit, sebentar lagi aja. Ini tentunya kalau kata Mbak Sela benar nih, hari ini kita benar bakal kolesterol karena setelah Mas Benjo akan juga hadir rekan kita dari BSI yang hari ini akan sharing sedikit tentang apa ya nanti kira-kira. Nah, nanti disimak aja karena kita akan break dulu sebentar karena Mas Benjo juga kayaknya mau nyeruput kopi dulu ya Mas Benjo. Jadi jangan kemana-mana kakak. Ini tadi aku lihat di room ada sekitar 300 orang. Jadi kalau bisa jangan berkurang ya. Masih dipasang headsetnya masing-masing karena habis ini akan ada narasumber seru yang satu lagi. Kami bersatu, inklusif dan terbuka, selalu bergerak maju. Oke, halo kakak, kembali lagi di Istanarium. Nah, ini di sebelah saya nih sudah hadir bersama kita seseorang yang hari ini akan sedikit sharing nih tentunya kakak. Jadi di sini kita sapa dulu bersama-sama. Sudah hadir bersama kita di ruangan Istanarium. Di sini ada Pak Asep. Ya. Selamat siang, Pak Selamat Asep. siang, Mbak Gina. Pak Asep di sini dari BSI ya, Bank Ya. Syariah Indonesia. Betul, kami dari BSI Area Bogor. Area Bogor. Sekarang ini melalui via KC Bantarjati, Mbak. Bantarjati. Agak jauh dong Pak berarti ya? Masih di Bogor aja sih, nggak jauh-jauh juga. Enggak kabupaten banget ya, Iya. Pak? Masih deket lah Bantarjati di sini. Yes, oke, baik. Jadi hari ini Pak Asep Supriyatna ini adalah seorang area consumer business officer ya Pak? Betul. Baik, dan hari ini Bapak mau sharing tentang produk-produk ya? Funding, pembiayaan consumer dan juga funding ya? Ya, betul gitu. Jadi memang kebetulan
area Bogor ini kan ada beberapa unit bisnis ya, Mbak ya. Saya masuk di dalam bisnis untuk konsumer gitu. Oke. Nah, konsumer itu adalah produknya seperti pembiayaan kria, pembiayaan kendaraan bermotor roda 2, roda 4, kemudian pembiayaan mitra guna untuk karyawan dan payroll kita, kemudian untuk mereka yang sebentar lagi mau pensiun, Oke. bahkan yang pensiunan pun kita punya fasilitasnya. Wah, keren banget nih. Itu. Oke, baik. Oleh karena itu mungkin setelah ini akan akan dipandu oleh Pak Asep. Mangga Pak Asep, Ya. silakan. Baik, jadi kita bicara apa? Bapak, Ibu, kakak, adik, apa gimana nih? Kalau di sini pengennya masih muda, Oh, jadi kakak-kakak Tiflaners. siap, siap. Baik, kakak-kakak semua. Alhamdulillah kita semua masih muda ya Mbak Jinan ya. Betul. Ya, nah izinkan saya dari Asep Supriyatna Saputra, saya dari BSI Area Bogor Mbak. BSI Area Bogor bersama teman-teman kantor cabang Pajajaran Bantarjati ini mencoba untuk memberikan sedikit mengenai produknya BSI yang mungkin adalah solusi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pembiayaan atau menyimpan dananya secara syariah gitu ya. Mungkin di awalnya perlu diketahui bahwa BSI ini ada sejak 2021 bulan Februari, Mbak. Jadi sekarang udah 4 tahun usianya. Kalau kata orang mah ya 4 tahun itu adalah lagi lucu-lucunya ya Mbak. Iya, betul. Gitu. suka Lagi tantrum. senang, iya betul. Lagi senang dicubit-cubit sama orang gitu ya. Betul. Nah, alhamdulillah sih kita cubitannya adalah dari masyarakat instansi yang memang ingin bersyariah dengan kami gitu ya. Nah, karena udah kita bergabung tahun 2021 yaitu gabungan dari Bank Syariah BUMN, BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah bergabung menjadi satu dengan nama Bank Syariah Indonesia yang diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada saat itu ya di Istana Negara. Jadi alhamdulillah Bank Syariah satu-satunya yang diresmikan oleh Presiden di Istana Negara itulah Bank Syariah Indonesia gitu. BSI. Mudah-mudahan ya Mbak kita punya produk-produk dari dulu yang 3 bank itu mempunyai produk-produk unggulan gitu ya. Jadi mulai fundingnya, dari pembiayaan konsumernya, dari pembiayaan produktifnya, bahkan kita juga ada produk investasi ya, investasi yang murah tapi nilainya setiap hari itu bertambah itu. Nah, kalau dari bilang product solution, kita ada yang untuk investasi suku, tabungan pensiun, tabungan haji gitu ya. Di sisinya lainnya adalah pembiayaan prapensiun, pembiayaan pensiun dan deposito untuk investasi. Itu sih Mbak mungkin yang saya bisa sampaikan bahwa kita ada beberapa produk itu. Mungkin Mbak Jinan sudah menjadi nasabah BSI belum? Kebetulan belum nih. Ah. Jadi sekarang di prospek pas banget. Betul, betul sekali. Jadi karena masyarakat kalau mau buka rekening di kami hanya cukup setoran awalnya 100.000 Mbak. 100.000 sudah punya rekening tabungan, juga memiliki ATM. Nah, atau ATM-nya tinggal pilih nih Mbak. Kami kan ada yang GPN ya, yang skupnya itu nasional. Betul. Ada yang Visa, yang skupnya bisa internasional gitu. Jadi di mana kebutuhan kita gitu ya. Nah, tentunya dengan adanya fitur-fitur di kartu ATM kami, semua sama fiturnya. Bahkan dari produk kami untuk memudahkan layanan pada masyarakat, kita ada yang namanya Beyond by BSI. Nah, Beyond by BSI itu adalah dulu kita namanya BSI Mobile. Nah, kita perbaikan-perbaikan, akhirnya kita namakan Beyond by BSI. Biar lebih kekinian ya Pak. Lebih kekinian dan fiturnya lebih banyak Mbak yang jelas. Fitur lebih banyak, kemudahan-kemudahan juga banyak. Bahkan bukan hanya transaksi Mbak di Beyond by BSI itu, masyarakat ketika sedang bepergian keluar kota, bagi mereka yang beragama Islam, mau sholat bingung. Di mana nyari masjid, di mana nyari musola. Itu ada di aplikasi Beyond. Ada, Mbak. Jadi nanti tinggal buka aplikasi Beyond by BSI-nya,
Di situ dari Beyond by BSI-nya akan menunjuk beberapa rumah ibadah, masjid di sekitar kita. Oke. Gitu. Bahkan kalau kita nggak tahu arah kiblatnya sebelah mana, Bisa juga pakai. bisa Mbak, Wah. pakai Beyond by BSI gitu ya. Nah, bahkan bukan itu saja, ketika masyarakat selama ini untuk melakukan zakat, kemudian infak, harus datang ke instansi amal zakat gitu ya. Betul. Nah, sekarang pakai Beyond by BSI sudah bisa, Mbak. Jadi mau dilaksanakan kapanpun, mau subuh, mau malam, itu bisa. Gitu. Dan mereka untuk yang punya rekening di kita tuh banyak produk-produknya. Ada yang tabungan payroll untuk instansi, ada tabungan untuk haji gitu ya. Haji bahkan untuk yang orang dewasa dan anak-anak pun ada. Itu. Jadi mulai sekarang masyarakat yang ingin menginvestasikan dana untuk ibadah ke depan untuk putra-putrinya mulai sekarang buka rekening tabungan haji anak, Mbak. Dan rekeningnya atas nama anak, bukan nama orang tua. Oh, bisa ya? Betul. Nanti ketika anak sudah terkumpul dananya, usia 12 tahun, itu sudah bisa didaftarkan porsi haji. Gitu ya. Karena tabungan haji kita sudah terkoneksi dengan Sisko Haji Kemenak. Gitu. Jadi udah alhamdulillah lah BSI itu mempermudah masyarakat untuk memberikan layanan perbankan, Mbak. Yes. Itu sih. Bener-bener beyond ya, Pak. Beyond banget ya isi begitu ya. Oke. Ya. Baik, mungkin tadi dari beberapa produk ya, Pak. Tadi ada tabungan haji, pensiun, Yes. suku, prapen, pembiayaan pensiun dan juga deposito. Mungkin ada yang mau lebih dijelaskan atau mungkin kita tanya ke netizen kah? Kalau penasaran, sebentar ya Pak. Jadi kita di sini kan online sama YouTube Pak. Jadi Ya. di sini ada beberapa Q&A nih. Jadi ini di sini udah ada kakak-kakak yang bertanya. Ini katanya, ayo dong ajuin BSI, ajuin BSI. Mungkin kalau setelah sesi ini bisa langsung ke Pak Asep atau mungkin dibantu mbaknya buat daftar ya? Ya, Atau jadi gimana? ya Yes. karena Telkom ini kan kita lagi kerjasama dengan kantor cabang kami di Bantarjati Yes. ya, yang di seberangnya Rumah Sakit Mulia. Oh, deket banget. Deket Mbak, Pajajaran sini kita yang arah sana deket Jambu 2 juga ada Ada kantor juga. cabang pembantu Bantarjati Pajajaran. Yes. Kalau yang sini kantor cabang utamanya gitu. Jadi bisa juga by phone dengan marketing kami di kantor cabang Bantarjati gitu ya, atau di BSI terdekat kalau memang terasa jauh. Sebetulnya kalau via telepon dengan marketing kami, mereka juga akan respon kok Mbak. Oke. Gitu. Berarti Dan mudah. banget ya. Mudah Mbak, sekarang untuk buka rekening nggak harus ke cabang kok. Kita bisa buka rekening melalui Beyond by BSI. Memang bener-bener beyond ya. Tinggal Iya, aplikasinya betul. ya. Nanti tinggal kita download, kita mau buka rekening di situ, verifikasinya adalah wajah gitu ya. Biasa wajah, Kayak senyum, KTP ya ya. itu. Jadi sekarang lebih cepat. Nah, ketika sudah terbentuk rekening di Beyond BSI-nya, pengen punya buku, pengen punya ATM-nya, bisa datang ke BSI terdekat. Nggak perlu BSI yang ditunjuk. Misalkan pada saat Beyond buka rekeningnya di BSI Bantarjati. Tidak harus ke Bantarjati. Misalnya dekat BSI mana, itu bisa datang ke situ, tunjukkan rekening online-nya. Oh, oke. Oh, mudah Gitu. banget ya Kak. Mudah sekarang kita kasih kemudahan buat masyarakat. Oke, berarti di sini sebenarnya semuanya sudah terangkum dan dimudahkan dengan aplikasi Beyond tadi ya. Jadi Siap. kakak gampang banget tinggal buka HP, search aplikasi Beyond by BSI ya. Betul. Tinggal di-download aja deh. Nah, dari situ bisa langsung buka tabungan. Dan juga tentunya menggunakan tadi ya, banyak banget fitur-fitur di BSI tadi. Buat yang suka lupa sholat nih, ini saya ngomong sama diri saya sendiri juga ya. Saya juga suka lupa sholat, ada remindernya, bisa tahu di mana masjid terdekat, Iya. kiblatnya juga Betul. tentunya. Iya. Jadi di Yes. Beyond by BSI itu juga ada produk pembiayaan, Mbak. Oke. Ada yang namanya tabungan emas.
Jadi masyarakat yang mau menabung tabungan emas bisa di Beyond by BSI. Namun di situ hanya berupa tabungan ya Mbak. Yes. Ketika kita mau mendapatkan fisiknya, tentunya kita datang ke cabang BSI yang memang ditunjuk untuk melakukan penukaran fisik. Yes. Gitu. Kemudian kalau untuk pembelian kendaraan juga sudah ada di Beyond by BSI. Gitu. Untuk cicil emas juga sudah ada di Beyond by BSI. Jadi memudahkan masyarakat untuk melakukan permohonan, Yes, permohonan. tidak perlu harus ke cabang. Betul. Nah, di produk kami untuk konsumer, Mbak, kami memiliki produk seperti pembiayaan GRIA atau KPR. Oke. Gitu. Nah, Bagi kakak yang baru mau punya rumah ya, iya, berarti. betul. Jadi mau yang sudah belum punya rumah bisa beli rumah baru atau second, atau yang sudah punya rumah karena bertambah anggota keluarga perlu lagi bangunan gitu ya. Ya, itu bisa juga dengan pakai GRIA refinancing. Oke. Jadi jaminannya adalah SHM atau SHGB atas nama si pemohon. Nah, buat mereka yang mungkin selama ini mengeluh terhadap angsuran gitu ya, karena kok angsuran saya tiba-tiba naik gitu ya, saya nggak tahu gitu ya. Nah, kalau itu kan memang akan mengganggu cash flow. Betul. Iya kan Mbak ya, mengganggu cash flow. Nah, BSI hadir untuk mereka yang ingin mendapatkan angsuran tetap dari mulai kita berakad sampai jatuh tempo. Itu angsurannya tetap. Walaupun nanti ketika ada perubahan margin di kami, itu berlaku untuk nasabah yang baru mengajukan, Mbak. Nasabah yang sudah akad dengan kami, itu masih berlangsung angsurannya seperti yang kita berikan jadwal angsuran. Gitu. Jadi jangan khawatir kalau tiba-tiba angsuran saya naik nih gitu ya. Nah, kami tidak seperti itu. Jadi semua produk kami memang angsurannya tetap gitu. Itu untuk GRIA. Yes. Nah, bagi mereka yang ingin mendapatkan hadiah dari produk GRIA, kami punya dua, yaitu ada GRIA Mabrur, di mana itu fiturnya adalah ketika dia mengajukan pembiayaan GRIA di kami, selama 2 tahun berturut-turut kondisinya lancar, Mbak, kemudian plafonnya di atas 650 juta, itu akan kami berikan porsi haji. Masya Allah. Kami berikan secara cuma-cuma. Ada dua produknya, yaitu GRIA Mabrur dan GRIA Hijrah. GRIA Hijrah ini adalah mereka yang mau menghijrahkan pembiayaan KPR-nya dari bank sebelah, ya, yang mungkin selama ini mengeluh terhadap angsurannya naik. Yang selalu naik itu. Betul, dihijrahkan ke bank syariah, gitu ya. Nah, itu produk yang GRIA kami. Nah, kemudian kami juga memfasilitasi buat karyawan yang memang kondisinya belum pegawai tetap, Mbak. Gitu ya, pegawai TAD dan sebagainya. Karena alhamdulillah BSI juga ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemberi atau penyalur pembiayaan rumah subsidi, gitu. Betul. Jadi target kita adalah mereka yang pegawai kontrak, tapi pegawai tetap juga boleh. Kemudian gajinya itu maksimal ya, Mbak. Gaji maksimalnya itu untuk yang masih single di 14 juta. Untuk yang sudah berkeluarga di 13 juta. Itu maksimal. Jadi kalau misalkan gaji karyawan itu 6 juta, 7 juta, masih bisa nggak untuk memiliki rumah subsidi? Bisa banget. Bisa banget. Daripada, Mbak, ngontrak rumah, kita bayar ke pemilik rumah, tapi rumahnya bukan rumah kita. Itu saya, Bapak. Nah, mungkin bisa lah ya, banyak untuk mengajukan pembiayaan GRIA subsidi di kami. Gitu. Karena jangka waktunya panjang, Mbak. 15 sampai 20 tahun. Wow, mempermudah banget ya, Pak. Mempermudah, semua disubsidi oleh pemerintah. Gitu. Gitu ya. Jadi itu untuk yang GRIA sejahtera syariah atau kita sebut masyarakat ataunya rumah subsidi lah gitu. Nah, buat mereka yang karyawan yang sudah berperol di kami ya, Mbak, gitu. Itu ada keuntungan dari sisi tabungannya. Nah, kalau tabungannya bagi mereka yang berperol, itu kita ada fasilitas free BI Fast 50 kali dalam 1 bulan transaksi. Lumayan banget, 2.500 kali 50. Yes.
minimal saldonya tapi 1 juta ya Mbak, gitu ya. Kan murah lah, masih bisa Murah. 1 juta gitu ya. Daripada 2.500 dikali 50 kan itu bisa kita saving. Iya, lumayan. Iya, Kopi. betul. Kopi kekinian, gitu ya, Betul. gitu. Nah, jadi buat mereka yang taruh dengan kami, keuntungan rekening taruh kami itu, Mbak. Kemudian juga kemudahan lain seperti saya sampaikan di awal, terkait dengan bionnya, terkait dengan ATM-nya dan sebagainya, gitu ya. Nah, masyarakat juga dalam hal penarikan dana sebetulnya nggak perlu juga kalau misalnya di sana tidak ada mesin ATM, BSI gitu ya. Yes. Nah, itu bisa juga dengan Indomaret atau Alfamart. Oke. Karena kita bisa melakukan tarik tunai di sana. Yes. Gitu. Satu lagi untuk karyawan yang memang payroll-nya di kami. Ada fasilitas yang namanya Mitra Guna. Nah, Mitra Guna ini kebutuhannya untuk apa saja sepanjang sesuai dengan syariah ya, Mbak. Gitu. Kemudian pengajuannya itu bisa mencapai 2 miliar untuk dokter spesialis, 1,5 untuk dokter umum atau gigi, beserta karyawan. Wah. Gitu. Jadi lebih mudah lagi kalau pakai payroll-nya di kami. Gitu. Fasilitas Mitra Guna kita bisa berikan. Yes. Bahkan untuk ASN, PNS yang memang gajinya melalui SPAN BO2, untuk Mitra Gunanya bisa melalui Beyond BBSI, Mbak. Masih dengan aplikasi yang sama. Aplikasi yang sama. Jadi dia mengajukan di situ 5 menit sudah cair dananya. Keren banget. Itu. Nah, itu dari sisi pembiayaan konsumernya ya, Mbak. Ada lagi untuk yang mereka mau pensiun, Nah, ini misalnya. Pak, kebetulan nih Pak, ini ada pertanyaan juga nih relate sama yang pensiun. Ada yang bertanya katanya, instrumen investasi BSI yang paling memudahkan saat kita pensiun, apakah bisa dijelaskan katanya? Baik, kalau untuk pensiunan tergantung, kalau pensiunan biasanya kepada hobi ya Mbak, Yes. kepada hobi dan bakat dia punya, gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang memang memasuki masa pensiun atau yang akan pensiun 5 atau 3 tahun lagi, BSI mempunyai pembiayaan untuk menunjang bisnis Bapak Ibu semua untuk persiapan di masa pensiun nanti. Nah, untuk mereka yang pensiun juga kita fasilitasi, Mbak. Alhamdulillah BSI juga sudah kerjasama loh, Mbak, dengan Indogrosir. Jadi mereka yang mau punya warung sembako, nggak punya modal usaha, bisa datang ke BSI, minta, kemudian dananya bisa dibelikan paket, bukan paket, keikutsertaan dengan Indogrosir. Gitu. Cukup murah, 50 sampai 60 juta dan mendapatkan produk itemnya itu 600 sampai 800 produk item. Bahkan dikelola oleh Indogrosir tanpa adanya franchise, gitu ya. Jadi kita juga banyak dengan UMKM yang sudah menjadi nasabah kami, juga ketika kami sosialisasi terhadap mereka untuk yang mau pensiun, seperti pembekalan untuk ASN gitu, mereka kita ajak, Mbak, supaya teman-teman atau bapak-bapak yang mau pensiun ini bisa memilih, oh saya mau produk apa ya buat persiapan pensiun nanti. Nah, kalau Bapak Ibu tidak punya bakat bertani, bercocok tanam, atau berkebun dan beternak lainnya, mau buka warung sembako silakan. Atau inginnya kita investasi. Nah, investasi yang murah, tidak perlu ada biaya mahal, saya sarankan untuk investasi logam mulia. Gitu. Logam mulia harganya nggak mahal. Kita nggak perlu banyak keluar biaya. Pilihan adalah ketika kita mau pensiun, kan ada pilihannya. Ah, saya pengen punya kontrakan, mau dikontrakin. Oh, saya mau punya kos-kosan. Nah, untuk mendapatkan itu kan ada biaya, Mbak, yang harus kita siapkan. Kemudian ketika kita mau menjual aset kita pun, itu nggak cepat. Karena jodoh-jodohan ya, Mbak, kalau beli rumah ya. Kemudian juga ada biaya yang kita keluarkan baik sisi pembeli maupun penjual. Ada pajak jual beli di sana. Tapi kalau kita investasi yang murah dan liquid serta nilainya setiap hari naik, yaitu logam mulia, ya kan? BSI memfasilitasi itu, Mbak. Mbak mungkin pernah lihat ya, ada orang antri di butik, salah satu butik yang itu saya.
Itu yang menerbitkan logam mulia ya Mbak ya. Udah sampai depan, aduh emasnya habis. Nah, udah gitu kan kita harus punya uang cash ya Mbak Betul. untuk mendapatkan itu. Yes. Kenapa sih kita harus antri jauh-jauh? Mhm. Ya kan? Nah, kita tidak punya dana. Boleh kok kita punya investasi, datang aja ke BSI. Mhm. Datang ke customer service atau ke marketing kami Mhm. bahwa kami ingin ada investasi logam mulia gitu. Sekarang kan harganya udah mahal, Mbak. Iya, udah naik. Udah nembus di 2 juta. Iya. Iya kan? 2 jutaan. Dulu, Mbak, kalau kita lihat historical logam mulia, Mhm. 2010 masih harga per gramnya 408.000 Naik per gram. banget. Per gram ya. Tinggi banget naiknya. 2000 akhir 2024 Mhm. harganya 1,5. Iya. Akhir 2024. Sekarang 8 bulan loh, Pak. 9 bulan loh ya berjalan dari akhir 2024, harganya udah 2 jutaan. Bayangkan, Mbak, kalau Mbak Gina punya LM dari tahun 2010 aja atau 2011. Mhm. Sekarang dihitung-hitung berapa keuntungan yang Kaya, didapat. full ya, full. Iya, jadi kita buka gini, setiap bulan kita jajan berapa sih? Mhm. Ya kan? Ada nggak di atas 2 juta? Pasti ada. Ada. Belum traktir temen, belum beli baju, ya pasti ada ya. Ada. Nah, kalau kita mau berhemat untuk berinvestasi dari yang pengeluaran sebulan itu, baiknya kita sisihkan antara 10-30% dari pengeluaran itu untuk investasi. Betul. Nah, investasi ini memang tidak kelihatan ya, Mbak. Iya. Karena logam mulia kan bisa disimpan di mana saja gitu ya. Bahkan tidak ada masa kadaluarsa. Dan yang terpenting lagi, kalau kita investasi logam mulia, itu tidak terpengaruh dengan inflasi. Betul. Coba nilai uang sekarang. Mbak dulu nih zaman SD atau SMP, Mhm. beli bakso mungkin cuma 5.000 ya, Oh, iya, atau murah 3.000 banget lah ya. ya. Sekarang beli bakso berapa, Mbak? Di atas 25.000. Iya. Iya kan? Porsi. Nah, itu nilai uang. Tapi kalau emas, semakin lama semakin naik. Jadi ini investasi ya luar biasa menurut saya. Gitu ya. Kalau kita merasa saya nggak bisa nih untuk investasi pembelian rumah, untuk kontrakan, untuk kos-kosan. Saya bingung, tapi saya pengen punya persiapan di masa pensiun. Logam mulia investasi yang bagus. Yang setiap kapanpun kita butuh dana, kita bisa jual. Betul. Gitu ya. Bahkan bagi mereka yang, duh sayang ya harga logam mulia ini kan tiap hari naik. Ya kan kalau kita lihat tadi 2010, 2024 sampai sekarang harga luar biasa. Betul. Sayang kalau kita punya terus kita jual kita buat mendapatkan lagi kan dapat harganya yang lumayan lagi ya, Mbak. Betul. Gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu butuh dana nggak terlalu besar, punya logam mulia, mangga datang ke BSI. Untuk apa? Untuk gadai emas. Yes. Gadai emas itu bisa perhiasan, bisa logam mulia gitu ya. Khawatirnya ada yang saya butuh dana, tapi saya malu untuk ke pegadaian gitu ya. Takut ketemu teman, ketemu tetangga gitu ya. Pasti tanya, Mbak Gina mau ngapain ke pegadaian? Saya ada perlu kan gitu ya pasti ya. Nggak jual apa-apa, nggak jual apa-apa. Seperti itu ya. Jadi kalau kita datang mau gadai emas ke BSI, ketemu dengan seseorang yang kita kenal, mereka taunya apa? Kita mau nabung, kita mau investasi, deposito dan sebagainya, atau kita mau investasi untuk pembiayaan. Betul. Mereka nggak tahu loh, Mbak, bahwa kita mau gadai Iya. emas kita Kita gitu ya. butuh duit. Iya, seperti itu. Bahkan gadai emas kita juga kalau memang sudah jatuh tempo di 4 bulan, bisa diperpanjang kok, cuma bayar untuk fee-nya saja. Seperti itu. Nah, kemudian untuk mereka yang mungkin merasa saat ini punya kendaraan, ya, aduh kendaraan saya sudah banyak masalah nih, perlu ada perbaikan atau punya yang baru lagi. BSI punya pembiayaan untuk pembelian kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2. Roda 4 bisa baru, bisa second, gitu. Bahkan untuk mobil listrik aja kita sudah loh, Mbak. Oh, bisa juga. Bisa, kita bisa biaya untuk pembelian mobil listrik. Gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah kalau untuk di pembiayaan kendaraan tahun pertama, bukan tahun pertama, tapi ambil 1 tahun, itu kita ada promo 2,22% untuk marginnya.
Itu jadi murah, Mbak, insya Allah. Insya Allah. Itu. Nah, itu adalah produk-produk yang mungkin bisa kita sampaikan ke masyarakat, Mbak, untuk solusi mereka gitu. Oh, ternyata ketika persiapan pensiun BSI ada. Yes. Ya, kita butuh modal, kita butuh dana, BSI siap menjadi sahabat dan mitra dari masyarakat. Itulah yang kita inginkan, bahwa kita adalah sahabat bagi masyarakat. Mulai dari masyarakat bekerja, Mbak, punya penghasilan yang nggak seberapa, sampai ke masa pensiun. Betul. Itu kita bisa berikan fasilitas. Yes. Satu lagi, Mbak, kami punya produk unggulan. Mm-mm. Mbak, selama ini punya namanya kartu kredit? Belum pernah punya sih. Belum pernah punya. Kan kalau di luaran ya, Mbak, mungkin teman-teman lah yang punya kartu Adik kredit. saya punya sih. Iya, yang punya kartu kredit di bank sebelah itu kan pasti ngeluhnya, kok gua pokoknya masih banyak ya gitu kan. Udah gitu kalau telat saya ada denda gitu ya dan sebagainya. Nah, kita ada produk yang namanya kartu pembiayaan. Oke. Sama lah seperti kartu kredit ya, Mbak ya. Kita kartu pembiayaan. Kemudian kita akan berikan ke mereka sesuai dengan plafonnya dari penghasilan masyarakat selama setahun. Kotornya berapa. Nah, nanti produknya apakah kita kasih yang gold, apa yang platinum. Nah, enaknya lagi, ketika kita belanja hanya untuk di merchant-merchant yang halal, Mbak. Oh. Untuk yang merchant yang non halal, Mhm. itu pasti decline. Oh gitu. Iya, contohnya apa? Contohnya misalkan seseorang ingin beli cerutu atau rokok, khusus di merchant, cerutu atau rokok, itu akan decline, tidak bisa. Oke. Untuk karaoke, pub, dan sebagainya memang kami tidak bisa. Oke. Itu loh, jadi ada keterbatasan. Nah, Emang Rudik catat. gitu. Jadi kami pun tidak menaikkan plafon sewaktu-waktu ya, Pak, Bu ya. Mbak Gina. Nah, jadi sebetulnya kami tidak mau mengajarkan masyarakat untuk konsumtif loh. Biasanya kalau plafon naik, ada nih yang bisa kita beli ya, Jajan apa gitu. ya? Ya. Nah, bahkan kami pun sudah sama dengan kartu kredit bank lain, bahwa kami bisa 0% loh, Mbak, di Erafon. Kalau Mbaknya mau beli gadget, beli laptop, di Erafon, itu ada 0% programnya kami. Wah. Gitu. Jadi nggak kalah lah hasanakatnya. Bahkan kami tidak sistem bunga berbunga. Itu loh, Mbak. Karena syariah tadi ya. Betul. Yes. Setiap produk kami harus melalui Dewan Pengawas Syariah, Mbak. Produk kami ini sesuai nggak dengan syariahnya? Kalau nggak sesuai, kami nggak bisa meluncing. Kalau sesuai, kami launching ke masyarakat. Yes. Gitu ya. Betul. Jadi semua produk kami ada yang namanya produk akad-akad. Mungkin Mbak sudah tahu. Akad wadiah, akad murabaha, jual beli, akad ijaroh gitu ya. Nah, itulah akad-akad syariah, dan masih banyak akad-akad lain yang kita gunakan. Gitu sih, Mbak. Oke, berarti kakak ini menarik banget ya hari ini. Selain tadi kita sempat sharing juga, tadi sebelumnya kita sempat sharing juga Pak tentang leadership, bagaimana cara maintain konsistensi dan juga integriti dalam dunia pekerjaan. Nah, di sini juga tentunya dibarengi nih, alangkah lebih baiknya dibarengi dengan memanage keuangan dengan baik tentunya. Betul, memang kita mencoba untuk bukan mengajarkan, tapi mencoba untuk memberikan solusi bagaimana kita memanage keuangan kita dengan baik. Betul. Gitu sih. Dan tentunya dibantu oleh BSI, dan itu gampang banget kakak ini. Dari tadi saya berbicara sama Pak Asep, ini barusan saya udah download nih. Alhamdulillah. Dan gampang banget, di sini ada Easy Wadia, Easy Mudarabah. Mudarabah gitu. Yes. Jadi mereka yang ingin punya tabungan tapi tidak ada bagi hasil, atau mungkin di bank sebelah itu bunga, maka pilihlah wadiah. Itu wadiah itu titipan, Mbak. Jadi ketika Mbak Gina punya tabungan wadiah, misalkan ya, ada saldonya sekitar 5 juta. Kemudian pindah rumah nih, Mbak. Nah, tabungannya kececer. Yes. Ya kan? Nggak tahu di mana, udah gitu kan, kalau kita harus minta lagi kan harus ada laporan kepolisian biasanya gitu ya. Iya, betul. Nah, tentunya untuk memonitor saldo kita bisa melalui Beyond. Betul. Salah satunya. Gitu ya. Atau kalau kita mau punya bukunya lagi, kita datang ke cabang. Nah, ketika kita menemukan kembali buku tabungan kita,
kita datang ke cabang, kita lihat saldonya, ternyata saldonya sama. Waktu buku hilang, sampai ketemu itu masih saldonya sama. Karena apa? Karena tidak ada biaya yang kita ambil dari rekening Mbak Gina. Itu yang namanya wadiah. Wadiah. Jadi titipan. Oh, Kalau sisanya itu ada, katakan misalnya 2 juta, maka ketika dicek lagi, dananya ya 2 juta 2 itu. juta. Gitu. Beda saya mudharabah. Mudharabah ada bagi hasil, Yes. juga ada biaya kita ambil. Gitu. Oke, berarti dari awal kita mengajukan juga udah jelas banget ya Pak di sini. Betul, betul. Akad-akadnya sudah jelas semua. Yes. Tuh, tinggal pilihan masyarakat. Mau yang mana? Pakai akadnya wadiah atau pakai akadnya mudharabah. Mudharabah. Gitu. Oke deh kakak-kakak, jadi yang pasti Beyond ini atau BSI dan juga dengan aplikasinya Beyond by BSI ini tentunya memudahkan kita banget untuk melakukan banyak sekali kita memanage keuangan kita, kayak mungkin tadi mengajukan kredit card, tapi tadi apa biaya peminjaman ya? Pembiayaan ya? Untuk Yes, pembiayaan. pembiayaan dan juga untuk tadi bisa kita dengan mudah juga nih datang ke kantor cabangnya untuk membeli emas atau menggadai emas. Betul, Semudah betul. itu. Dan tentunya nggak perlu ke cabang yang di pusat nih, bisa dengan cabang BSI yang terdekat aja. Betul. Jadi untuk kakak-kakak tentunya ini kita jangan lupa ya download Beyond, dari Nah. situ juga kita semudah itu tinggal dipencet aja, Betul. di-download aja. Betul. Dari situ kita bisa dengan mudah mengakses berbagai fitur. Tentunya tadi banyak banget ya berbagai fitur yang ditawarkan oleh si BSI ini sendiri. Iya, Gitu. betul. Jadi mungkin Pak Asep, ini kan kakak-kakak udah dibantu nih supaya mau download. Jadi kira-kira apa nih ajakan Pak Asep untuk ayo segera buka di Beyond karena di sini banyak keuntungan atau gimana gitu? Oh iya, Yes. tentunya kami mengajak masyarakat Yes. untuk menjadi nasabah syariah gitu ya. Pertama adalah produk kami memang sudah sesuai syariah ya, karena kita ada Dewan Pengawas Syariah. Kemudian untuk menjadi nasabah BSI itu tidak perlu setoran dana yang mahal Yes, gitu betul. ya. Dengan 100.000 saja sudah bisa mendapatkan rekening di BSI gitu ya Mbak. Yes. Kemudian untuk mendapatkan aplikasinya juga nggak susah. Udah susah. Tinggal cari di Play Store Beyond by BSI, kita bisa buka langsung rekening di situ. Yes. Gitu ya. Betul. Nah, kemudian juga bahwa kami memberikan layanan untuk angsurannya tetap sampai jatuh tempo. Yes. Gitu ya. Jadi cash flow kita setiap bulannya nggak terganggu. Nggak pusing dengan adanya kenaikan angsuran yang tiba-tiba. Betul. Gitu sih. Jadi intinya memang untuk pembiayaan di konsumer kita mencoba untuk tidak mengganggu cash flow-nya masyarakat atau nasabah yang mau ambil pembiayaan di kita gitu ya. Kemudian untuk yang berinvestasi dalam bentuk tabungan, deposito, kami juga menggunakan akad-akad syariah, ada nisbah bagi hasil yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Karena bedanya kita kan kalau kita dapat untung besar ya Mbak, kita tuh ada nisbah bagi hasil. Jadi kita harus bagi porsinya ke nasabah. Kalau BSI itu mendapatkan pendapatannya besar, labanya besar, kami juga memberikan kepada nasabah sesuai nisbah. Gitu ya. Nah, kalau kita mungkin pendapatannya menurun pada bulan itu, ya kita sesuai dengan pendapatan gitu sih. Fleksibel banget ya berarti. Betul, betul gitu. Nah, kita memang tagline-nya adalah Beyond by BSI memberikan kemudahan bagi masyarakat. Benar-benar memudahkan ya. Betul, insya Allah seperti itu. Gitu. Oke, baik kakak. Mungkin karena sekarang sudah masuk ke waktu Jumatan ya Pak. Betul, sebentar lagi kita Jumatan. Sebelumnya terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Gina, sama-sama. Terima kasih juga saya sudah diundang di podcast ini ya Mbak ya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat walaupun informasinya belum detail gitu betul. ya. Nah, tentunya kakak yang mau tahu informasi detail tentang BSI, di bawah sini nih udah ada nih walking text, di sini ada detail-detail kontak. Untuk yang mau lebih tahu tentang produk BSI bisa hubungi kontak-kontak di bawah sini ya. Jadi untuk kakak yang mau ada bertanya lebih lanjut lagi, mungkin tadi ada pertanyaan di chatbox yang belum terjawab, kita bisa tanya kontak person yang berada di bawah sini kakak. Oke, baik. Karena itu mungkin karena sudah mendekati waktu Jumatan, izin menutup acara hari ini, acara Iskan Ngaryong hari ini. Terima kasih banyak untuk kakak yang telah hadir. Terima kasih Mas Benjul, Pak Asep juga. Sama-sama Mbak Gina, sama-sama. Ya, semoga kakak-kakak di sini sehat selalu
dan juga hari ini dilancarkan segala pekerjaannya, dan juga tentunya yang untuk mau pulang ke rumah masing-masing nih, hati-hati di jalan kakak-kakak, semoga hari ini jadi hari yang menyenangkan. Oleh karena itu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. 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 Kalau di Telkomsel gitu Pak. Oh ya, Semangat pagi. ya BUMN kan sama, kita kan masuk BUMN juga. Betul, mirip juga ya Pak. Sama. Kita sama ya Pak. Oke, terima kasih kakak-kakak. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak Gina.